Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Pak Asep. Bagaimana kabarnya Pak selama ini? Alhamdulillah, Pak Asep. Kabarnya baik. Pak Asep gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Dan ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya nilai sesuai rubrik penilaian apakah kegiatan coaching itu sudah sesuai alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Maksudnya prinsip coaching itu Pak. Iya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi begitu Pak. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, Pak. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Dan kemudian nih Pak, yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini solusi dari permasalahannya atau sebutkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Berikan dulu itu Pak. Iya, Pak. Pra observasi kali ini silakan Bapak melakukan coaching yang terhadap coachingnya. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan praktek coaching. Adapun para pemeran praktek coaching kali ini antara lain yaitu 1. Bapak Ahmad Hairani Marsab sebagai coach, yang kedua Bapak Ijun sebagai coaching, dan yang ketiga saya sendiri Asep Saipudin sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ijun. Siapa Pak? Baik, Gimana kabar nih, Pak Ijun? alhamdulillah baik Pak Ahmad. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, Pak Ijun ya. Amin Pak Ahmad. Mudah-mudahan juga berbalik buat Pak Ahmad. Semoga Pak Ahmad sehat selalu. Amin. Ini ngomong-ngomong, kemarin ada kabar katanya Pak Ijun mau ngobrol-ngobrol ya? Iya ini Pak, sekedar ngobrol-ngobrol aja. Sekaligus jadi bahan refleksi saya dalam proses pembelajaran saya di sekolah. Oh gitu. Memang ada masalah apa, Pak Ijun, jelas? Ini Pak, saya punya murid ya. Kemudian murid saya di kelas ini ketika ada pembelajaran, ada tugas kelompok nih Pak. Ya, tugas kelompok ini siswa tersebut selalu tidak mau untuk mengerjakan tugas secara berkelompok Pak. Dengan berbagai macam alasan. Dia tidak mau bekerja sama juga dengan teman-temannya. Oh, dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya? Betul Pak. Memang alasan apa yang biasanya diberikan murid tersebut, Pak Ijun? Alasannya Pak, banyak. Salah satunya ketika dia kerjasama dengan temannya hanya mengandalkan dia saja gitu Pak.
Oh, jadi dia merasa dibebankan gitu ya sama teman-temannya ya? Betul Pak, betul. Memangnya tugas apa yang biasanya Pak Ijun berikan ke anak dan dikerjakan secara berkelompok Pak Ijun? Tugas yang saya berikan Pak Ahmad, ya, itu berupa pemahaman materi yang sudah disampaikan dengan memberikan ya beberapa bahan untuk diskusi di Pak Ahmad. Misalnya kayak seperti baru ini nih, ya di pelajaran bahasa Indonesia, ya, dan materi untuk yang membuat laporan pengamatan. Nah, anak setelah menyimak video, ya, kemudian mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, di sini Pak Ahmad, ya, setelah itu saya memberikan LKPD, ya, untuk membahas atau mendiskusikan laporan pengamatan, ya, yang terdapat dalam sebuah teks cerita. Namun nih Pak Ahmad, jadi anak tersebut nih, ya, anak tersebut itu setelah mengerjakan tugasnya, dia ingin mengerjakan tugasnya tersebut dengan sendiri, Pak Ahmad. Oh, jadi tugas yang Pak Ijun berikan merupakan membuat laporan tentang sebuah teks cerita. Betul, Pak Ahmad, betul. Nah, LKPD tersebut diberikan secara berkelompok, namun tidak dikerjakan secara berkelompok, Betul, melainkan hanya anak tersebut yang mengerjakan. betul, betul, Pak. Nah, jadi tidak ada interaksi di situ ya. Betul. Untuk prestasi anak tersebut kira-kira seperti apa Pak Ijun? Untuk anak tersebut prestasinya sangat bagus Pak Ahmad. Anak juga itu termasuk anak yang pandai di dalam kelasnya, dia bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan semampunya. Tapi setidaknya saya menginginkan anak tersebut itu Pak bisa bekerja sama dalam kelompoknya, bukan mengerjakan sendiri. Oh, berarti anak ini sepertinya sangat diandalkan ya oleh teman-temannya ya. Sepertinya Tapi menurut Pak Ijun nih kira-kira Ya, Pak. tugas yang Pak Ijun berikan secara kelompok itu menimbulkan stimulus untuk berinteraksi nggak antar teman atau antar murid Pak? kayaknya kurang Pak. Oh, Oke. Dan iya Pak Ijun, sebab kalau saya perhatikan tugas yang Pak Ijun berikan ke anak-anak itu belum terlalu menimbulkan interaksi antar murid, meskipun itu seharusnya dikerjakan secara berkelompok. mungkin ya Pak, ya mungkin soalnya ini Pak, ini bentuknya diskusi, Iya. membuat laporan dari pengamatan teks cerita nih. Terus anak ini kan pandai di kelas Pak Ahmad, ya kan? Mungkin dia ingin menyelesaikan tugas secepatnya, Oh, tapi teman-temannya terlalu mengandalkan dia untuk Iya. menyelesaikan tugasnya, gitu Oh, Pak Ahmad. seperti itu. Kira-kira nih menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak tidak mengandalkan satu sama lain? Artinya bisa bekerja kelompok gitu, dia bisa bekerja sama. Apa yang bisa Bapak lakukan? Bisa sih Pak, kayak misalnya nih ya, mengganti jenis tugas seperti mengerjakan proyek. Ya. Ya, di dalam proyek itu tentunya anak akan membagi tugasnya sesuai jumlah kelompok, seperti itu Pak Ahmad. Oh, seperti itu. Apakah tugas tersebut bisa diterapkan di pelajaran bahasa Indonesia tadi ya? Ya betul, bisa sepertinya Pak. Bisa saja ya. Bisa saja. Saya kira Pak Ijun sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Ijun di kelas tadi. Dengan mengganti tugas yang tadinya hanya membuat laporan, berdiskusi, Betul. menjadi tugas proyek dan membagi tugas anak di setiap kelompoknya. Ya, gini sih Pak Ahmad ya. Saya akan mencoba nih mengatasi Ya. masalah ini dengan mengubah jenis tugasnya yang tadinya hanya berdiskusi ya menjadi pekerjaan proyek kan Pak Ahmad. Nah, ini yang melibatkan semua anggota kelompok atau saya membagi Sangat bagus apa yang Pak Ijun rencanakan itu. Tapi ini kira-kira kapan bisa diterapkan di kelas ini Pak untuk anak-anak agar bisa bekerja sama dalam kelompok? Kebetulan sepertinya besok di kelas
Saya ada pembelajarannya Pak, yang kegiatannya bisa dilakukan secara berkelompok. Oh, besok. Besok, betul. Pelajaran apa itu, Pak? Pelajaran bahasa Indonesia. Oh, pelajaran bahasa Indonesia. Pas Ada. banget gitu besok. Iya. Sepertinya menarik, Pak, untuk ditunggu. Saya juga nggak sabar nih mau lihat apakah ada perubahan di kelas Pak Ijun dalam hal bekerja sama antar murid kira-kira. Ya, baik Pak, saya juga penasaran sebetulnya. Iya. Selamat. Ya gimana, barangkali hasilnya juga bisa saya refleksikan dengan Bapak. Oh, dengan senang hati Pak Ijun. Iya. Silakan, saya terbuka dengan. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas meluangkan waktunya. Kemudian bisa menemani saya untuk mengobrol tentunya ya. Iya. Sampai bisa membantu saya menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya. Iya Pak Ijun. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa mengobrol lagi ya Pak. Siap Pak Ijun, siap. Baik Pak, saya pamit dulu ini. Iya. Ya. Oke, Pak, baik. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekianlah simulasi praktik coaching dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Sep. Pak Ahmad tadi sudah melakukan coaching ya Iya Pak dengan Sep. Pak Ijun. Betul Pak Sep. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa hal, Pak. Pertanyaannya, Iya, Pak. yang pertama, yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya Pak Sep, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang terdiri dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak Sep. Oke, Pak. Kalau begitu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bapak dengan Pak Ijun sudah berjalan dengan cukup baik, Iya Pak Sep. dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Ahmad juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ijun, Iya Pak Sep. sehingga Pak Ijun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Pak Sep. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach. Coach. Nah, adapun pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Bapak lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi begitu Pak Sep. Nah itu Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Mas Sep. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat Amin, bagi kita. Mas. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.